Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini yaitu seni lukis dan seni patung seni budaya kelas 9 semester 1. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang seni lukis, sekarang kita membahas tentang seni patung. Seni patung adalah benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Nah, tujuannya diciptakan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Nah, secara umum seni patung terbagi menjadi 6 macam fungsi ya. Yang pertama, patung sebagai religi. Selain dinikmati keindahannya, tujuan utama dari pembuatan patung yaitu sebagai sarana beribadah yang bermakna religius ya bagi orang-orang yang ibadahnya menggunakan patung seperti agama Buddha. Nah, patung sebagai monumen. Keindahan serta bentuk patung yang dibuat sebagai tanda atau peringatan peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan, seperti patung yang berada di tugu-tugu monumen nasional itu ya. Yang ketiga, patung arsitektur, berfungsi dalam konstruksi bangunan yang memiliki nilai estetis. Misalnya membuat patung burung itu biasanya di rumah itu bernilai estetis. Yang keempat, patung dekorasi sebagai hiasan dari sebuah bangunan atau lingkungan taman. Misalnya membuat patung anak sekolah gitu bisa ya. Nah, selanjutnya patung seni yang hanya untuk hiasan atau pajangan biasanya ya. Yang terakhir ini patung kerajinan. Selain digunakan untuk dinikmati, keindahan juga sengaja untuk dijual, biasanya seperti itu. Bentuk dan jenis patung. Macam-macam jenis patung dikelompokkan berdasarkan hal-hal tertentu. Yang pertama, jenis patung dilihat dari cara pembuatannya, contohnya arca dan relief. Nah, arca ini merupakan patung dengan bentuk makhluk hidup seperti manusia dan binatang. Sedangkan relief merupakan karya seni patung yang hanya bisa dinikmati dari arah depan karena terletak pada dinding. Nah, selanjutnya yang B, jenis patung dilihat dari fungsinya. Dilihat dari fungsinya terbagi menjadi 4, patung monumen atau patung memorial, merupakan patung yang berfungsi sebagai peringatan terhadap seorang tokoh atau suatu peristiwa sejarah. Nah, kedua, patung sebagai lambang pemujaan atau sakral, merupakan patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan dalam acara keagamaan atau sebagai media peribadatan. Ketiga, patung miniatur, merupakan patung tiruan suatu bangunan atau arca dalam ukuran kecil. Nah, patung dekorasi merupakan patung yang berfungsi untuk keindahan penghiasan di dalam maupun di luar ruangan. Selanjutnya, jenis patung dilihat dari posisinya. Dari posisinya, yaitu yang pertama ada patung freestanding, merupakan jenis patung yang berdiri tegak. Patung zonde merupakan jenis patung yang utuh dalam posisi yang beragam seperti duduk, jongkok, tidur, berdiri, atau lain-lain ya. Nah, yang ketiga, patung bos merupakan patung setengah badan. Keempat, patung terso merupakan patung yang dibuat hanya bagian-bagian tertentu atau sebagian tubuh saja. Jenis patung dilihat dari bentuknya terbagi menjadi 3. Yang pertama, patung relief, merupakan seni patung tertua yang dapat kita temukan di dinding-dinding candi dan berbagai benda zaman dahulu. Yang biasanya jalan-jalan ke candi pasti banyak patung-patung relief ya.
Nah, yang kedua, patung 3 dimensi. Disebut juga patung yang independen atau merdeka dan berdiri sendiri. Patung ini bisa dilihat dari sudut manapun, namanya juga 3 dimensi. Nah, sedangkan yang ketiga, patung kinetis. Patung kinetis adalah jenis patung 3 dimensi yang dapat bergerak-gerak baik dengan bentuk tenaga manusia, tenaga air, dan tenaga angin. Bahan dan alat berkarya seni patung. Nah, berikut macam-macam alat untuk membuat patung berdasarkan bahan yang digunakan, antara lain sebagai berikut. Patung dari bahan batu. Alat yang digunakan berupa pahat baja, martil besi, gerinda. Patung cetak dari bahan logam. Alat yang digunakan ialah kompor pengecor, alat cetak, dan gerinda. Patung pahat dari bahan logam berupa plat. Alat yang diperlukan berupa martil, tatah atau patah, dan gerinda. Nah, selanjutnya patung berbahan samen. Alat yang diperlukan pisau, martil, dan tang. Sedangkan pembuatan patung bahan tanah liat memerlukan butsir dan sudip untuk mengambil dan menambal atau menambahkan bahan serta menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau secara langsung oleh tangan. Yang terakhir, patung berbahan kayu yang digunakan pisau, kapak, martil, gergaji, serta amplas. Nah, bahan seni patung dibedakan menjadi 3. Bahan keras. Bahan keras itu seperti kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu yaitu kayu jati, kayu sonokaling, dan kayu ulin. Sedangkan bahan sedang. Bahan sedang ini adalah bahan yang tidak terlalu lunak dan tidak pula terlalu keras. Contohnya kayu waru, kayu randu, kayu sangen, dan kayu mahoni. Sedangkan bahan lunak. Bahan lunak di sini merupakan material yang empuk dan lentur sehingga mudah untuk dibentuk seperti lilin, tanah liat, dan sabun. Nah, pembahasan keempat yaitu teknik berkarya seni patung. Teknik berkarya seni patung antara lain sebagai berikut. Pertama, teknik cor. Nah, cara pembuatan dengan teknik ini yaitu dengan membentuk alat cetakan. Setelah itu, cetakan tersebut dituangkan adonan di dalamnya, itu cor. Teknik assembling. Assembling ini berarti perakitan atau merakit. Teknik ini dibuat dengan cara mengumpulkan beberapa macam jenis material yang kemudian macam-macam material itu menjadi komposisi dalam teknik ini. Nah, yang ketiga itu teknik cetak. Dari nama tekniknya sudah jelas kalau teknik ini cara teknik yaitu dengan mencetak. Yang keempat, teknik cetak atau cor. Teknik cetak atau cor merupakan cara pembuatan patung dengan memanaskan logam hingga mencair kemudian dituangkan dalam cetakan. Nah, yang selanjutnya teknik las. Cara menggunakan teknik ini yaitu dengan menggabungkan beberapa komponen menjadi satu. Selanjutnya teknik butsir. Cara yang dilakukan pada teknik ini yaitu dengan mengurangi dan menambahkan bahan sehingga benda dapat berbentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang terakhir adalah teknik pahat. Cara yang digunakan dalam teknik ini yaitu dengan menggunakan bahan. Alat yang digunakan dalam bentuk teknik pahat yaitu pahat. Misalnya jika kita ingin membuat patung yang berbahan batu dan kayu, maka alat yang akan kita gunakan adalah palu dan pahat. Nah, praktik berkarya seni patung. Membuat patung dari bahan kayu lebih cenderung berbahaya karena harus menggunakan peralatan yang tajam, sehingga membuat patung dari bahan kayu dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman saja. Nah, biasanya diciptakan dengan cara memahat, mendoling, atau misalnya dengan bahan tanah liat atau casting dengan cetakan. Patung dibedakan menjadi 3, patung dari bahan kayu, patung dari bahan sabun, dan patung dari semen.
Nah, tugas kalian adalah esai, ada 2 nomor. Yang pertama, 1. Teknik membuat patung terdiri dari 4 macam. Sebutkan keempat teknik tersebut. Yang kedua, berikan contoh bahan-bahan yang digunakan untuk membuat patung. Kalian bisa mengerjakan melalui Google Classroom. Selamat belajar.